Selamat sore, rekan-rekan masa yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang eh, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berlistrik, yang merupakan dasar kenapa eh, di kehidupan sehari-hari itu ada medan magnet yang bisa di bisa kalau dirasakan, mungkin dirasakan oleh panca indera mungkin tidak terlalu kentar ya, tapi setidaknya bisa dideteksi dan juga punya efek pada suatu eh, sistem tertentu atau benda tertentu. Tidak lain tidak bukan karena memang pada dasarnya dia itu berasal dari arus yang mengalir pada suatu kawat, atau ada muatan gitu ya, ada muatan yang mengalir pada suatu materi gitu ya. Atau misalnya ada muatan-muatan yang bergerak, entah itu dia terkungkung dalam suatu medium tertentu seperti kabel, atau dalam seperti kawat, atau dia dalam ruang bebas gitu ya, ada ruang bebas, kemudian ada sekumpulan gas yang terdiri dari partikel bermuatan gitu ya, makanya dia ketika dia bergerak, maka di sekitarnya itu muncul medan magnet. Dan begitu pula lah yang terjadi pada bumi ya, karena adanya arus konveksi daripada material-material bumi, dan juga dia dipengaruhi oleh rotasi bumi, sehingga di bumi sendiri muncul medan magnet yang efeknya itu bisa sampai ke beberapa aplikasi. Salah satunya mungkin di aspek navigasi, kemudian dari astronomi juga ada yang namanya peristiwa badai magnetik dan lain sebagainya. Yang secara langsung tidak langsung itu mempengaruhi kita sebagai user eh, user peralatan navigasi, di mana peralatan navigasi kita ini kan berbasis gelombang EM ya, berbasis gelombang AM, satelit dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kondisi atmosfer dan juga ionosfer tentunya ya, di ionosfer itu, jadi kalau ini saya bikin ilustrasi sedikit apa kaitan belajar medan magnet dengan kita. Anggaplah kita ini pengguna daripada sistem GPS gitu ya, entah itu untuk keperluan navigasi sehari-hari, misalnya kita pengen bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan Google Maps atau aplikasi-aplikasi sejenis, dan suatu saat dia itu terganggu. Nah, itu bisa jadi karena adanya anomali pada badai magnetik gitu ya, atau anomali pada kondisi medan magnetik bumi. Dia siapa? Earth magnetic field. Ya, kita ini kan coba Earth magnetic. Nah, ini ya misalnya ini seperti, nah ini kita pakai pakai gambar skema yang ini saja untuk mengilustrasikan ya, bahwa karena rotasi bumi ini bisa diperbesar ya, atau ini aja diperbesar. Oh, sebentar. Ininya mana sih tadi? Nah, ini. Kita perbesar ini aja deh. Nah, ini ya. Let's say ini ya, bumi berotasi pada porosnya sambil dia itu juga berinteraksi dengan matahari. Dan matahari ini secara astronomis dia itu setiap hari akan
menjalarkan atau mengeluarkan yang namanya solar flare. Solar flare ini adalah plasma gitu ya, plasma yang bermuatan. Jadi pancaran gas sinar matahari, pancarannya ini bukanlah seperti gas pada umumnya, tapi dia juga bermuatan ya. Dan karena pancaran daripada solar flare ini setiap saat, maka dia akan menghasilkan apa ini namanya solar wind. Solar wind itu adalah angin dari matahari, ya, angin matahari yang dia itu membawa partikel-partikel bermuatan dari ini ya, dari hasil ini, dari solar flare ini, dia jadi menyebar ke segala arah. Dan karena dia itu partikel bermuatan, maka setiap hari dia akan menumbuk atau berusaha untuk ini apa namanya menembus daripada medan magnetik atau medan listrik yang dihasilkan oleh bumi. Makanya apa namanya sinyal navigasi GPS yang kita terima kadang itu tidak diterima oleh baik, ya, tidak diterima oleh baik oleh kita yang berada di permukaan bumi. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya badai magnetik yang begitu besar, di mana solar wind ini membuat medan magnetik bumi yang sebagai pelindung bumi, ya, yang dia berfungsi sebagai pelindung bumi dari terpaan solar wind ini, menyebabkan ini apa namanya gangguannya itu cukup banyak gitu ya. Gangguannya itu cukup berat, ya, gangguannya itu cukup besar, sehingga kondisi medan magnetik bumi yang dihasilkan secara alami itu ini apa namanya keluar dari normalnya gitu ya, atau tidak apa itu namanya tidak dalam keadaan yang normal. Nah, oleh karena itu maka apa namanya kita penting untuk mengetahui dasar-dasar dari ini supaya juga kita tahu bahwa tidak hanya sekedar pakai ya. Ketika kita menggunakan alat-alat navigasi, kita tidak sekedar hanya memakai saja, pencet apa namanya tombol on off, kemudian kita setting berapa satelit yang ingin kita gunakan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu posisi kita dengan tepat. Tapi juga kita perlu tahu bahwa kondisi daripada sinyal yang kita terima di alat komunikasi atau alat navigasi kita itu banyak dipengaruhi oleh medan magnetik bumi. Dan medan magnetik bumi sudah saya sampaikan, dia itu berasal dari partikel-partikel bermuatan yang bergerak atau arus yang bergerak gitu, atau arus yang mengalir pada suatu medium tertentu. Nah, dalam hal yang praktis ya, dalam hal yang praktis di dunia rekayasa, terutama untuk ini ya, untuk peralatan-peralatan elektronik, tentu saja kita lebih berfokus kepada hal yang relatif sederhana seperti kawat yang mengalir pada arus yang mengalir pada kawat, dan kita ingin hitung berapa medan yang timbul di suatu posisi misalnya. Ini yang apa namanya basic yang atau dasar-dasar yang kita pelajari di fisika dasar sebelum kita misalnya mengambil persoalan yang lebih jauh. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini nanti menggunakan alat-alat navigasi maupun belajar metode geomagnetik untuk diaplikasikan pada pencarian bahan tambang atau pencarian geotermal atau pencarian reservoir minyak bumi atau aquifer dan lain sebagainya, itu harus tahu prinsip dasarnya bagaimana, prinsip penggunaan alatnya itu bagaimana. Jadi jangan apa itu namanya mengenyampingkan data yang diperoleh itu dianggap sebagai data, karena kadang-kadang atau apa namanya data yang kita peroleh itu langsung dianggap sebagai anomali, karena kadang-kadang angka yang kita cacah atau angka yang kita ukur itu ternyata
ini apa namanya berasal dari superposisi dari ini tadi ya, dari badai magnetik ini, dan itu sebetulnya kondisi yang seharusnya Anda stop untuk melakukan pengukuran, karena apa namanya yang Anda ukur bukan berasal dari bawah bumi tapi berasal dari ionosfer gitu ya, berasal dari interaksi antara solar wind ini dengan medan magnetik bumi yang berfungsi sebagai pelindung bumi itu sendiri dari terpaan solar wind yang setiap detik, setiap saat itu apa namanya kita itu dihujani oleh partikel-partikel bermuatan gitu ya, yang ini ya apa yang menghujani bumi. Tanpa adanya medan magnetik bumi ini ya kita setiap saat bisa kena radiasi gitu ya, bisa kena radiasi dari matahari melebihi daripada apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Jadinya makanya penting untuk mempelajari ini. Dan kalau misalnya radiasi itu sangat-sangat besar, mungkin nanti efeknya pada kehidupan di bumi ataupun ekosistem bawah permukaan di dalam laut dan lain sebagainya itu juga bisa berpengaruh dan lain sebagainya. Makanya kita jangan mengesampingkan basic-basic atau dasar-dasar kenapa kita belajar ini, karena secara langsung maupun tidak langsung medan magnetik itu kita gunakan dan ada di kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga jangan hanya sekedar ini saja apa namanya taken for granted gitu loh. Jadi ya begitu saja gitu, hanya untuk tahu saja tanpa paham, karena kalau misalnya apa namanya sesuai dengan arahan kurikulum dari prodi kalian masing-masing ya, Anda tuh pengetahuan fisikanya itu ya sebagai basic. Jadi ketika nanti menemui persoalan yang lebih kompleks di bidang Anda tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan sesuai dengan logis yang diajarkan saat belajar fisika dasar atau saat diajarkan di kimia dasar atau di matematika dasar. Jadi logika berpikirnya itu yang ini, yang Anda bisa contoh, terlepas memang dari materinya itu sendiri nanti bermanfaat di bidang Anda masing-masing seperti itu. Nah, kembali lagi ke materi inti kita. Tadi saya jelaskan bahwa medan magnetik yang kita terima atau yang dihasilkan itu sebetulnya bersumber daripada arus yang mengalir. Arus yang mengalir itu mekanismenya macam-macam, tapi kalau yang di fisika dasar kita lebih banyak melihat contoh yang sederhana. Nah, contoh yang sederhana salah satunya bisa diselesaikan dengan hukum Ampere, di mana ini merupakan teknik penyederhanaan perhitungan ya untuk mengetahui medan magnet yang dihasilkan oleh suatu kawat yang berarus. Nah, sebelumnya kita sudah belajar hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menjelaskan tentang bagaimana kalau misalnya kita punya misalnya kita punya kawat yang berarus, kemudian arusnya ini mengalir ke arah tertentu, maka di sekeliling daripada kawat tersebut akan timbul yang namanya medan magnet yang sifatnya melingkar, ya, yang sifatnya melingkar daripada si arus tersebut. Begitu pula dengan bumi. Bumi juga sifatnya kalau dilihat visualnya, ini juga bagian lobe yang sebelah kiri maupun kanan juga sifatnya melingkar, dan ini tuh sebetulnya dia 3 dimensi. Jadi kalau kita ini kan kalau misalnya kita visualisasikan secara 3 dimensi, sebetulnya dia bentuknya itu mirip donat gitu ya, mirip kue donat, di mana bagian bawahnya itu, di mana kalau bumi ya, kalau bumi berarti bagian bawahnya itu terdapat medan yang arahnya keluar ya, yang melengkung ke bawah, kemudian dia ke atas, kemudian dia nanti masuk di sebelah bumi bagian utara, karena di bagian bumi bagian utara geografis disitulah terdapat kutub selatan bumi, dan di sebelah selatan geografis disitulah terdapat kutub utara magnetik dari bumi. Nah, bentuk-bentuk yang melingkar-melingkar ini juga terlihat pada
kasus kawat berarus ya. Jadi ini juga merupakan ininya manifestasi atau hasil daripada medan yang dihasilkan oleh kawat yang dialiri oleh arus listrik tersebut. Nah, kalau kita lihat dari perumusan hukum Biosafar, ini perhitungannya ya melibatkan perhitungan rotasi antara dimensi panjang dari kabel dengan vektor arah ya, vektor arah dari posisi pengamatan. Vektor arah dari posisi pengamatan yang untuk menyelesaikan ini memang tidak mudah ya. Untuk menyelesaikan ini itu tidak mudah karena akan melibatkan trigonometri, akan melibatkan penyerahan matematik dan lain sebagainya. Seperti pada contoh yang berikut ya, yang sudah kita bahas pada hari Senin yang lalu, bagaimana cara mengaplikasikan hukum Biosafar. Untuk contohnya kawat yang melengkung seperti ini, kita ingin tentukan berapa medan magnetik yang ditimbulkan di titik P. Kalau arusnya ini misalnya mengalir searah jarum jam dari ini ya, dari sini. Bentar, saya nyalakan dulu ininya, pointernya. Jadi arusnya mengalir dari bawah sini, kemudian ke bawah, kemudian mengalir searah jarum jam, kemudian dia ke kanan. Nah, hitung berapa medan P di sini. Menggunakan aturan tangan kanan yang kedua, jelas bahwa keseluruhan ring atau keseluruhan coil yang melingkar ini akan memberikan medan yang arahnya masuk ya, menuju layar. Kalau misalnya arusnya itu searah jarum jam seperti ini. Kalau misalnya kebalikannya, jadi misalnya arusnya ini mengalir dari atas, kemudian mengalir berlawanan arah jarum jam, kemudian dia ke sini, gitu ya, kembali lagi ke sebelah kanan. Jadi arahnya itu berlawanan dari yang ada di skema ini, maka di titik P ini arah daripada medan magnetiknya itu akan ke mata kita atau keluar dari layar. Sedangkan kalau sesuai skemanya dengan yang ada di layar sekarang, maka dia menggunakan aturan tangan kanan kedua, maka di titik P ini dia arahnya masuk ke dalam. Ya. Nah, itu untuk arahnya secara kualitatif. Nah, sedangkan untuk menghitung secara kuantitatif dengan cara hukum Biosafar, sudah dijelaskan kemarin cara-caranya adalah seperti berikut. Kita harus definisikan elemen panjang kawat yang melengkung ini sebagai DS, kemudian DS ini diasosiasikan dengan jari-jari dan juga sudut juringnya dan lain sebagainya. Nah, itu makanya perhitungannya menjadi agak rumit ya, dan juga nanti dia melibatkan integrasi dalam koordinat polar dan lain sebagainya. Nah, sehingga hasilnya kemarin langsung kita inikan saja ya, kita langsung sebutkan saja bahwa arah daripada B ini masuk ke dalam gambar dan besarnya itu adalah min-i dibagi 2R. Proses bagaimana ini dihasilkan seperti ini ya tentu saja kita harus runut ya, kita harus runut seperti ini ya, kita ini kan, dan memang tidak mudah ya, memang tidak mudah. Ini untuk contoh yang satu. Kemudian untuk contoh yang kedua, kalau misalnya kita punya kawat yang dialiri arus tapi dia dimensinya terbatas, panjangnya ini adalah L gitu ya, 1 meter, 2 meter gitu ya, terbatas, maka untuk menghitung berapa medan magnetik yang dihasilkan di titik P ini juga menggunakan hukum Biosafar, dan dia cukup rigorous ya, cukup cukup banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian kita harus menguraikan komponen-komponen daripada DL dan juga R-topinya dan lain sebagainya, sehingga menggunakan ini menjadi tidak mudah. Nah, untuk mempermudah, kita menggunakan sekarang yang disebut sebagai hukum Ampere. Hukum Ampere ini bisa kita gunakan kalau geometri daripada kawatnya ini bentuknya sederhana. Jadi kalau kawatnya ini misalnya ya, yang paling sederhana itu adalah kawat yang sangat panjang ya, kawat yang bisa kita asumsikan sebagai kawat yang sangat panjang, maka nanti pada suatu
bidang tertentu, ya, itu nanti akan ada arus yang melewati bidang tersebut dan pasti akan ada medan yang mengelilingi, gitu ya, mengelilingi. Jadi dia akan membentuk sebuah apa ini namanya kurva tertutup yang apa namanya kelilingnya itu pasti akan dikelilingi oleh suatu apa ini namanya jalur yang enclosed. Enclosed itu adalah tertutup. Nah, kalau ada kata-kata tertutup ini atau enclosed dan lain sebagainya, ini kan terjemahannya dilingkupi. Kita pernah menggunakan kata-kata dilingkupi waktu belajar hukum Gauss, yaitu merupakan teknik penghitungan medan listrik menggunakan asumsi flux yang menembus suatu permukaan. Nah, sekarang ini kita juga sama, ada suatu apa itu namanya, ada suatu luasan, ya, ada suatu permukaan yang ditembus oleh arus dan menghasilkan medan yang medannya ini mengelilingi, ya, mengelilingi dan membentuk permukaan tertutup, ya. Dan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung medan magnet. Jadi kita asumsikan bahwa medan magnetnya itu akan membentuk suatu permukaan, ya, akan membentuk suatu permukaan yang ditembus oleh si arus ini, gitu, yang ditembus oleh arus ini. Jadi, jadi dari sinilah ininya, apa namanya, perumusannya sama seperti waktu kita belajar hukum Gauss dengan mengasumsikan bahwa ada medan-medan listrik yang menembus suatu luasan tertentu. Tapi kalau sekarang perbedaannya adalah pasti dalam apa namanya arus yang mengalir pada kawat pasti akan apa namanya arah daripada aliran arus ini akan menghasilkan medan magnet, ya, akan menghasilkan medan magnet yang membentuk suatu luasan tertentu dan luasannya ini ditembus oleh si arus ini. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa penentuan medan magnet yang disebabkan oleh adanya arus listrik dapat juga dilakukan dengan hukum ampere. Penggunaan hukum ampere akan memudahkan dan untuk mendapatkan medan magnet di sekeliling sebuah loop, ya. Ini loopnya ini adalah loop medan magnet. Jadi IR ini arus yang mengalir pada kawat ini pasti akan menghasilkan B yang berbentuk lingkaran atau loop, gitu ya. Maka harus ada loop yang menembus maka harus ada arus yang menembus loop tersebut. Nah, sehingga nanti untuk menghitung apa ini namanya keliling dari loop ini, maka nanti akan ada segmen-segmen kecil yang disebut sebagai DS. Ya. Nah, ini apa namanya analoginya. Nah, sehingga nanti hukum ampere nanti caranya adalah kita menghitung B, kemudian kita tentukan berapa integral garis dari DS adalah sama dengan mu0 I enclosed. I enclosed adalah jumlah arus yang dilewati oleh si ini permukaan ini. Sedangkan DS ini tidak lain tidak bukan merupakan keliling, ya, keliling yang dibentuk oleh medan magnet. Jadi medan magnetnya B-nya ini kita cari, DS-nya ini adalah bentuk daripada apa namanya, bentuk daripada B ini, ya. Bentuk dari B ini diwakili oleh integral garis dari DS ini. B yang ingin kita cari, mu0 adalah konstanta permeabilitas magnetik. I adalah arus yang di apa namanya yang terdapat di dalam kurva B ini, gitu ya, di dalam lingkaran B ini. Nah, sehingga yang akan nanti kita hitung, ya, pada dasarnya kalau di fisika dasar 2 kita bisa lakukan asumsi bahwa integral lintasan dari DS ini dia berupa lingkaran, ya, berupa lingkaran daripada apa lingkaran yang dibentuk oleh B tersebut, yang dibentuk oleh medan magnet tersebut. Yang agak rumit memang nanti adalah menghitung berapa I enclosed atau berapa I yang dilingkupi oleh si permukaan ini, karena ada I yang sifatnya tunggal seperti kawat berarus, tapi ada juga yang silinder, ya. Ada yang bentuknya itu berupa silinder, jadi si kawatnya ini dia punya jari-jari. Nah, kalau dia punya jari-jari, maka nanti akan melibatkan yang namanya J. J itu adalah rapat arus persatuan luas. Nah, inilah yang nanti akan apa namanya yang akan menambah kompleksitas di hukum ampere. Kalau misalnya kawatnya ini hanya kawat tunggal saja, ya, tipis-tipis saja, R-nya ini tidak terlalu signifikan, maka I enclosed-nya ini bisa langsung otomatis sebagai arus I. Tapi kalau misalnya
arusnya ini bentuknya adalah silinder dan silindernya ini punya jari-jari yang signifikan terhadap posisi di mana B itu nanti akan diukur, maka kita akan menggunakan ini IN close-nya ini berasal dari integrasi J dikalikan dA. Kalau yang mudahnya nanti kita tinggal mengalihkan saja rapat arus dengan luasnya, ya, rapat arus dengan luas permukaan ini. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Jadi untuk tahap ini kita jangan terintimidasi oleh simbol, ya, simbol integral lintasan seperti ini maupun simbol integral biasa seperti ini. Jangan terintimidasi oleh itu, tapi lihat apa makna daripada si integral tertutup ds ini. Tidak lain tidak bukan untuk mengukur lingkaran, mengukur keliling daripada lingkaran yang dibentuk oleh medan magnet ini. Dan juga kalau ini, ya, rapat arus berarti adalah seberapa besar arus yang melewati luas permukaan ini. Jadi kita tinggal menghitung rapat arus dikalikan dengan luas, gitu ya. Ini hanya menghitung rapat arus dikali luas. Kalau ini B-nya yang kita cari, integral ds itu adalah keliling daripada si ini loop yang dibentuk oleh si B ini, gitu ya. Jadinya cara untuk melakukan penghitungan menggunakan hukum ampernya seperti itu. Nah, jadi nanti bisa kita lihat ini perbandingannya. Jadi kalau di Biosafat itu ada integral ds rotasi R topi per R kuadrat, ya. Kalau ampere dia hanya seperti ini, dan artinya, ya, bahwa untuk penggunaan hukum ampere ini bisa kita terapkan untuk jenis-jenis sumber arus yang sifatnya simetris seperti kawat panjang tahingga, lembaran tahi berhingga, selenoida, toroida, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kawatnya ini hanya panjangnya tertentu atau misalnya kawatnya melengkung tidak sempurna, artinya dia ada lengkungannya itu tidak lingkaran penuh, gitu ya, atau bentuknya segitiga atau bentuknya segi empat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dihitung menggunakan hukum Biosafat. Tapi kadang-kadang kita untuk mempermudah juga bisa sebetulnya, ya, menggunakan hukum ampere dan lain sebagainya, tapi itu untuk kasus-kasus yang sederhana. Kita langsung aja cara menggunakan hukum ampere. Pertama, identifikasi wilayah di mana kita akan menghitung berapa B. Kemudian pilih loop ampere yang simetris dengan bentuk daripada kawat tersebut. Kemudian kita hitung berapa BDS. Nah, hitung BDS itu sebetulnya kita menghitung kelilingnya aja, ya, karena B yang akan nanti kita cari. Sedangkan integral DS itulah yang nanti akan kita masukkan sebagai variabel lingkaran, keliling lingkaran. Nah, kemudian hitung arus yang dilingkupi oleh loop lingkaran tersebut, dan kemudian kita gunakan hukum ampere. Oke, contohnya bisa kita lihat dari yang ini, ya, kawat tak berhingga. Ini untuk kasus misalnya kawatnya ini punya jari-jari yang fix, ya, dan kita di sini diminta untuk menghitung medan magnet di dalam ini, ya, di dalam kawat sama di luar, ya, di dalam sama di dalam kawat sama di luar kawat. Nah, yang menjadi perbedaan antara menghitung medan magnet dengan menghitung medan listrik, kalau di medan listrik kita tipe-tipe bahannya itu ada isolator sama konduktor, ya, ada isolator sama konduktor. Nah, kalau di medan magnet kita akan lebih kepada konduktor saja, karena kalau di isolator itu bahan-bahannya itu cenderung tidak bisa menghantarkan listrik. Beda dengan medan listrik. Kalau medan listrik itu dia dalam keadaan diam saja, dia bisa menghasilkan medan listrik di sekitarnya, ya, karena dengan hukum Coulomb bisa kita formulasikan dari distribusi muatan yang statis yang diam, itu bisa kita hitung berapa medan listriknya dengan cara hukum Gauss maupun menggunakan hukum Coulomb. Tapi kalau di persoalan magnetik, karena medan magnet itu dihasilkan oleh arus yang mengalir pada kawat atau pada logam yang berdimensi, maka kalau dia itu penghantarnya itu isolator, jadi kalau misalnya
apa ini namanya silinder berjari-jari R-nya ini sifatnya adalah non-konduktor atau isolator, maka dia nggak bisa menghantarkan listrik. Nah, makanya dengan demikian di di benda-benda isolator cenderung dia tidak bisa menghasilkan B. Jadi kalau misalnya dalam persoalan ini ada apa itu namanya, ada konduktor, kemudian nanti dia dilapisi oleh isolator dan lain sebagainya, maka komponen isolator tidak akan menghasilkan B, ya. Tidak akan menghasilkan B baik itu di dalam maupun di luar daripada benda isolator tersebut, sehingga ini medan magnet hanya bisa akan dihitung kalau memang si silinder berjari-jarinya ini dia berupa konduktor, ya. Dan kalau dia berupa konduktor maka kita bisa hitung berapa medan listrik berapa medan magnetik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, ya. Persoalannya seperti ini. Jadi mirip-mirip seperti konteks permasalahan yang dulu kita temui di medan listrik, di mana kita diminta untuk menghitung medan listrik di dalam dan di luar dari suatu objek, gitu ya. Nah, kalau di sini juga sama, kita hitung berapa medan magnet yang dihasilkan atau yang terjadi di dalam dan juga di luar objek itu. Nah, oke. Caranya adalah kita asumsikan, ya, karena di sini juga ini apa namanya, tinjau konduktor silinder berjari-jari R memiliki rapat arus seragam dengan arus total I, ya. Dan ini adalah kawat yang tak berhingga, ya. Kawat ini atau logam ini dia panjangnya tak berhingga. Kalau dia berhingga nggak bisa, ya. Kita nggak bisa pakai hukum ampere. Kita harus pakai hukum Biot-Savart. Tapi kalau misalnya ini kawatnya berhingga, ya. Kalau misalnya kawat ini panjangnya tak berhingga, maka bisa kita gunakan hukum ampere. Kalau misalnya dia itu berhingga, maka nanti, ya, komponen I-nya ini tetap harus menggunakan rapat arus dan lain sebagainya, tapi komponen dA-nya kalau dia bergantung kepada jari-jari, maka dia harus berada di dalam integrasi di sini, ya. Berada dalam integrasi di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita ingin membuktikan nih, sebetulnya nih jawabannya sudah ada, ya. Sebetulnya persoalan ini jawabannya itu sudah ada, yaitu ini jawabannya nanti medan magnetik yang ada di luar kawat sama yang ada di dalam kawat, ini jawabannya. Tapi untuk mendapatkan jawaban seperti ini, apa prosesnya? Kita lihat seperti berikut, ya. Prosesnya adalah seperti berikut. Jadi ada kawat bentuknya silinder, panjangnya ini tak berhingga, maka kalau kita lihat penampang daripada kabel ini, ya, ini apa namanya punya, kalau misalnya ini menghasilkan medan magnet sesuai dengan aturan tangan kanan kedua, maka simetri yang ada, kalau misalnya kita ingin menghitung medan magnet di luar, maka bentuk yang simetris dengan luas permukaan ini adalah bentuk lingkaran, ya. Makanya nanti kita pilih dia itu bentuknya lingkaran supaya dia simetris dengan yang luas penampang dari si kabel ini. Jadi jangan kalau misalnya ini luas penampangnya ini bentuknya kotak, jadi kalau misalnya apa namanya luas penampangnya ini, permukaan penampangnya ini dia bentuknya lingkaran, ya kita jangan bikin permukaan ampere yang bentuknya elips atau bentuknya segi empat atau bentuknya nggak beraturan, nggak bisa. Kalau gitu nanti nggak bisa diterapkan si hukum ampernya. Jadi harus betul-betul yang bentuknya sama dengan si apa namanya permukaan penampang daripada si kabel ini. Nah, kemudian di lingkaran yang warnanya biru ini, ya, disinilah kita pastikan bahwa di sini nanti B terjadi, gitu loh, ya. Jadi nanti B yang akan kita cari yang berada di luar daripada kabel ini, inilah tempat di mana B itu nanti akan kita hitung dan bentuknya adalah simetris dengan penampang daripada si ini, ya. Nah, kalau misalnya permukaannya ini bentuknya elips atau kotak atau tidak beraturan, gimana Pak? Nah, itu berarti tidak simetri tinggi, ya. Tidak simetri tinggi, artinya dia tidak bisa digunakan hukum ampere. Dan kalaupun digunakan hukum ampere, maka harus ada ini integral ds-nya ini jadi rumit, gitu ya. Kalaupun kita akan menggunakan hukum ampere untuk bentuk-bentuk permukaan yang non lingkaran, bisa saja, tapi nanti perhitungan akan menjadi sedikit lebih rumit. Makanya kita lebih banyak menggunakan kawat-kawat yang penampangnya itu berupa
silinder dan lain sebagainya. Jadi itulah mengapa kita menggunakan permukaan ampere yang bentuknya menyerupai luas penampang ini ya, tidak lain tidak bukan karena supaya mudah gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian pastikan bahwa di dalam lingkaran biru putus-putus ini dipastikan ada I yang menembus gitu ya menuju mata kita atau keluar layar. Pastikan ada I yang menembus di sini. Jadi kalau misalnya tidak, ya maka asumsi dasar untuk hukum ampernya nggak terpenuhi, nggak bisa dipakai. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa B yang ada di luar, maka kita sebut saja bahwa jari-jari daripada penampang kabel adalah R besar, sedangkan B itu ingin kita cari di luar dengan jari-jarinya R. Nah, makanya di sini nanti banyak kita akan gunakan koordinat polar, silinder, dan bola untuk menyelesaikan ini. Karena jangan heran di sini kita nggak pakai koordinat kartesis ya, karena kalau udah bentuknya silindris maka kebanyakan kita akan menggunakan koordinat polar atau koordinat silinder. Nah, kalau di sini ya karena kita ingin menghitung berapa B yang ada di luar, maka ini ada R kecil dan di setiap titik ya, di setiap tempat di lingkaran yang sama ini pasti posisinya itu adalah R dari titik pusat ya, dari sumbu pusat ini. Jadi mengukur di sini, mengukur di sini atau mengukur di sini itu pasti jaraknya itu adalah R kecil terhadap sumbu pusat ini ya, nggak akan beda. Jadi kalau kalian misalnya mau memperbesar R ya bisa aja, tapi nanti di setiap tempat di mana lingkaran putus-putus ini berada pasti ininya jari-jarinya menyesuaikan. Oke, kita ingin hitung dulu berapa medan yang berada di luar. Jadi kita hitung dulu berapa BDS-nya. BDS-nya itu adalah seperti berikut, B-nya dikeluarkan, kemudian kita hitung berapa integral DS. Integral DS langsung seperti tadi saya sebut ya, integral ini menghasilkan keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini adalah 2πr. Dan DS ini dihitung dari yang ini, ya lingkaran putus-putus. Jadi dari si permukaan ampernya, ya permukaan ampernya. Jadi bukan jari-jari ini, bukan. Jadi B ini, ya. Jadi B ini kan yang kita hitung. Nah, integral DS ini merujuk kepada posisi di mana B itu yang kita ingin hitung, gitu loh. Jadinya menggunakan 2πr kecil, bukan 2πr besar. Kalau 2πr besar artinya kita ingin menghitung B tepat di permukaan ini, gitu loh. Tepat berada di permukaan kabel ini, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita ingin menghitung dia itu di luar, gitu ya. Karena di luar seperti ini, maka integral DS-nya menggunakan 2πr. R-nya ini adalah R kecil. Nah, B dikalikan 2πr kecil ini adalah sama dengan mu0 I enclosed yang tidak lain tidak bukan merupakan mu0 dikalikan I. Kenapa I? Karena ini sudah total. Ya, sudah total karena kalau kita menghitung berapa B di luar, arus yang mengalir di kawat ini udah jelas I, gitu loh. Kita nggak perlu menguraikan, arusnya karena si arus yang berada di dalam lingkaran ini sudah dipastikan dia besarnya I, gitu loh. Jadi tidak perlu kita uraikan sehingga nanti hasilnya adalah mu0 I dibagi 2πr dan ini arahnya nanti berlawanan arah jarum jam karena mengikuti kaidah tangan kanan yang kedua ya, yang kedua. Nah, berarti jawaban ini tepat ya untuk yang ini ya, mu0 I per 2πr. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin menghitung medan magnetnya itu di dalam ya. Kalau di dalam ya, yang nanti akan membedakan itu adalah komponen I-nya, I enclosed-nya. Komponen BDS-nya sama. BDS-nya itu adalah B dikalikan keliling daripada lingkaran yang biru ini. Ya, kenapa begitu? Karena di dalam badan daripada kabel ini pun yang namanya perilaku medan magnetnya itu tetap akan bentuknya bulat gitu ya, bentuknya lingkaran sesuai dengan kaidah tangan kanan yang kedua itu, dan dia akan mengelilingi daripada arus yang berada di tengahnya itu. Nah, yang membedakan adalah karena lingkaran yang ini, yang biru ini proporsinya lebih kecil daripada luas penampang ini, maka nanti diperlukan ini. Nanti diperlukan perhitungan yang lebih
lebih detail. Artinya hanya proporsi yang di dalam lingkaran inilah yang hanya akan kita hitung gitu loh ya. Yang dihitung itu hanya berupa arus yang berada di dalam yang mengalir di dalam lingkaran biru ini, itu aja. Kalau yang ini kan, kalau yang di contoh sebelumnya yang ini karena kita menghitung B-nya itu di luar, maka yang ada di dalam lingkaran biru ini kan arusnya penuh, full gitu loh. Jadi arusnya tepat I. Tapi kalau yang ini ya, ini lingkaran birunya ini lebih kecil daripada si luas penampang daripada kabel ini, makanya ada perbandingan seperti ini. Nah, ini makanya dibutuhkan ini. Jadi I dibagi pi R kuadrat itu kan sama dengan J. J dikalikan dengan luas penampang daripada lingkaran ini kan sama dengan 2 pi R kuadrat. Adalah dikalikan ini. Jadi gini, ini untuk ininya, untuk supaya lebih jelasnya. Untuk supaya lebih jelasnya, ya. Untuk supaya lebih jelasnya, kan tadi saya sebutkan tahapannya adalah ini ya. Oke, nah, saya ingatkan dulu. Jadi kan saya sebutkan kalau ini tadi untuk kasus yang sebelumnya integral tertutup dari BDS ini vektor aslinya gini ya, mu 0 I C. Nah, perhitungannya ini kan dan ini ya, Anda lihat ini perkaliannya ini adalah perkalian titik. Kalau misalnya ada vektor A dikali dengan vektor B dan dia perkaliannya itu adalah perkalian titik, maka ini hasilnya nanti akan skalar. Ya, perkaliannya ini nanti akan jadi skalar. Nah, sehingga dengan demikian saya bisa lakukan hasilnya ini kan sama dengan B integral dari DS. Ini kan sama juga B dikalikan keliling daripada lingkaran. Keliling dari lingkarannya ini adalah keliling dari permukaan ampere yang garis biru putus-putus. Ya, ini adalah 2 pi R kecil. 2 pi R kecil. Nah, yang di problem itu kan adalah IC-nya. IC-nya itu adalah sama dengan integral J dikalikan dA. Ya, ini arusnya vektor, arus ini juga dA juga vektor, sehingga nanti bisa kita hitung sebagai integral JDA. Nah, atau ininya bisa kita hitung seperti ini sebetulnya. J dikalikan dengan A gitu ya. J dikalikan dengan A. J itu apa? Rapat arus. Ini rapat arus. Rapat arus adalah J sama dengan arus total dibagi luas penampang. Luas penampangnya itu adalah pi R besar kuadrat. Ya, ini rapat arus. Ya, rapat arus ini satuannya ini adalah ampere per meter kuadrat. Ya. Kalau IC ini satuannya ampere. Artinya kalau saya ingin menghitung IC dari J, maka J ini harus dikalikan dengan luas. Nah, ini luasnya ini adalah luas dari permukaan ampere. Makanya A-nya itu adalah sama dengan pi R kecil kuadrat. Sehingga IC-nya IC adalah sama dengan J dikalikan A sama dengan arus dikalikan pi R kuadrat dibagi pi R besar kuadrat. Nah, makanya dapat nih ini. Nah, kenapa I enclose-nya itu menjadi seperti ini ya, dari sini penjabarannya. Ya, karena IC-nya itu harus dihitung dari rapat arus dikali luas. Rapat arus dikali luas. Rapat arusnya ini adalah rapat arus total dari kabel, dari kawat, sedangkan luasnya ini dari luas permukaan ampere. Ya, dari luas permukaan ampere. Makanya di sini didapatkan medan
magnet di dalam kabel ini, dalam kawat tak berhingga ini yang punya jari-jari yang sangat signifikan adalah mu0 dikali arus dikalikan R. R ini adalah jari-jari di mana B itu akan dihitung dibagi 2pi R kuadrat. Dengan R kuadratnya ini adalah jari-jari sesungguhnya dari si kabel ini dan arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini penjelasannya lebih rinci di sini sebetulnya ya. Ada di sini. Ini hanya saya ini aja pengen nulis aja gitu ya supaya lebih jelas. Nah, sehingga nanti kalau digrafikan antara medan magnet yang ada di dalam dan di luar nanti bentuknya kayak gini. Yang di dalam dia itu bentuknya akan linear ya, akan linear, garis lurus. Jadi konstantanya itu adalah mu0 I per 2pi R kuadrat, R besar kuadrat ya. Nah, sedangkan kalau yang berada di luar, dia itu justru akan inverse terhadap jarak, jadi 1/R. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang di dalam, dia itu adalah mu0 I R dibagi 2pi R kuadrat, sedangkan kalau yang di luar adalah seperti ini. Nah, khusus untuk kawat atau kabel yang sangat panjang, ya, ini bisa kita inikan juga, contohkan juga, misalnya kita kawat yang tadi kita tinjau, ya, kawat yang tadi kita tinjau ini misalnya dia diselubungi oleh ini, oleh plastik. Jadi kalau teman-teman di sini udah ya ini kan Anda misalnya setiap hari menggunakan kabel untuk ngecas HP ya. Kalau misalnya kabel itu kita gunting, di situ kan ada kabel yang warnanya merah, ada kabel yang warnanya hitam. Yaitu adalah kabel yang arus positif sama arus negatif karena kita banyak juga menggunakan kabel yang berpasangan seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kita ambil salah satu bagian saja, yang positifnya saja atau yang negatifnya saja, kita bisa andaikan bahwa kabelnya itu atau kawatnya itu jadi diselubungi oleh plastik di sini. Nah, sehingga dengan demikian, nanti kita bisa untuk menghitung misalnya berapa total medan magnet yang ada di luar plastik, yang ada di dalam plastik, maupun yang ada di kawat tembaga itu sendiri. Kalau misalnya jari-jari daripada kawat tembaganya itu kalau kawat tembaganya itu misalnya misalnya signifikan ya, maka bisa kita cari. Tapi kalau misalnya kawatnya itu R-nya itu cukup kecil, maka ya nggak begitu signifikan. Jadi kita nggak perlu menghitung berapa B yang ada di dalam kawat tembaga itu misalnya. Nah, jadi ini bisa diaplikasikan sebagai berikut ya, bisa diaplikasikan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada kawat yang diselubungi oleh plastik seperti ini, maka komponen dari plastiknya itu tidak akan menghasilkan B, itu aja. Tapi apakah ada di situ B? Ada. B-nya itu dihasilkan oleh si kawatnya, ya. B itu nanti akan dihasilkan oleh kawatnya, dan kawat dari B-nya ini nanti dia akan terasa juga sampai di luar. Tapi si komponen plastiknya itu sendiri tidak menghasilkan arus tambahan, tidak akan menghasilkan medan tambahan karena tidak ada arus yang mengalir pada pada selubung plastiknya itu. Jadi si medan magnetnya hanya berasal dari si kawat yang ininya, kawat logamnya atau kawat tembaganya ya, seperti itu. Jadi ini bisa dilihat untuk kasus yang ini, kalau misalnya ada kawat diselubungi oleh plastik, maka medan magnet yang ada di luar plastik sama di dalam plastik juga ada ininya, ada nilainya ya, ada nilainya. Tapi di sini terlihat memang I enclose yang untuk R lebih besar dari R besar atau medan yang berada di luar daripada plastik ini tetap medannya itu ada, tapi dia dihasilkan oleh si kawat tembaganya atau si kawat logamnya. Jadi bukan si dari komponen plastiknya itu. Oke. Nah, kalau kebalikannya, menarik nih. Kalau seperti ini ya, tadi tembaganya di dalam diselubungi oleh plastik, maka nanti si medan magnetik di dalam plastik maupun di luar plastik
itu tetap ada. Nah, tapi kalau kebalikannya, isolatornya justru yang ada di dalam, kemudian si apa ini namanya, si tembaganya ini yang ada di luar. Nah, ini berarti kita ada 3 bagian yang bisa kita hitung. Pertama adalah di dalam badan si plastik ini langsung B-nya 0, ya, karena tidak ada arus yang mengalir di dalam sini. Tapi kalau berada di tengah-tengah, ya, kalau berada di tengah-tengah antara plastik dengan jari-jari luar daripada tembaga ini, maka di sini mengalir arus, ya. Jadi di bagian ini mengalir arus. Dan kita harus hitung berapa proporsinya gitu ya. Harus menghitung berapa proporsinya, IN plus proporsinya berapa, nanti baru kita dapatkan. Nah, tentu saja kalau untuk yang medan di tempat yang ketiga, yang bagian di luar ini, karena posisi daripada medannya itu lebih besar daripada jari-jarinya, ya, lebih besar daripada jari-jarinya, maka tentu saja nanti B yang dihasilkan di luar ini adalah sama dengan mu0I dibagi 2πr, dengan R-nya ini adalah jarak dari sumbu silinder ini, silinder koaksial ini, ke tempat di mana kita ingin menghitung berapa B-nya. Tapi kalau kita ingin hitung berapa B yang ada di tengah-tengah sini, maka ya kita harus hitung proporsinya. IN close-nya ini ada proporsinya, ada rapat arus yang harus dikalikan dengan luas daripada ini, ya, luas daripada si permukaan ampere ini, ya, dan dia nanti kayak ini bolong di tengah gitu ya, seperti ini, makanya nanti perhitungannya beda. Nah, komposisi yang lain bisa juga seperti ini, ya. Ini ada isolator, ini ada konduktor, diselubungi isolator dan ditambah lagi konduktor, gitu ya. Ada 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4 daerah yang bisa kita nanti hitung dan lain sebagainya. Nah, ini modifikasi-modifikasi yang bisa kita dapatkan kalau misalnya nanti di ujian atau apa, mungkin ada persoalannya yang seperti ini. Oke, ini runutannya nanti bisa diinikan, ya, nanti bisa di apa itu namanya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Sekarang saya ingin ke geometri yang lainnya. Jadi kita jangan hanya mempelajari satu geometri aja, ya, karena ingat tujuan awal kita belajar medan magnet ini kan untuk salah satunya adalah supaya tahu bagaimana medan magnet itu disimpan dalam dalam induktor, ya. Induktor adalah ini, ya, device ini, ya, device elektronik yang ada di motherboard atau yang ada di komponen listrik pada umumnya, yang nanti bisa digunakan untuk relay sinyal modem, kemudian gelombang radio dan lain sebagainya, atau untuk aplikasi yang lain gitu ya. Nah, nah, kalau misalnya dia dalam bentuknya induktor ini, maka kawatnya itu nggak lurus, ya. Ini dari ininya aja, dari lambangnya aja ini sebetulnya sudah kelihatan bahwa dalam induktor kawatnya itu nanti akan dibuat sebagai coil atau lingkaran-lingkaran kecil. Nah, lingkaran-lingkaran kecil ini umumnya dia berbentuk seperti cincin, ya. Bentuknya nanti akan mirip-mirip seperti cincin yang dirangkai, ya. Jadi ini, ya, lingkaran seperti ini, tapi nanti jumlahnya banyak di sebelah depan dan belakangnya itu. Nah, makanya nanti kita akan lihat ininya geometrinya, sehingga nanti bisa kita hitung berapa hukum ampernya. Nah, ininya kalau misalnya kalau misalnya cincinnya itu tunggal, maka nanti medannya ini kan melingkarnya kan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada lingkaran atau coil yang kedua kita dekatkan, maka terlihat di sini bahwa ada superposisi nih, ya. Ada penggabungan, ada ada medan yang semakin besar, ya, karena dia ada ini dengan catatan ini, ya, dengan catatan bahwa si coil ini tetap keduanya dialiri oleh arus listrik, ya. Jadi di sini bukan ada muatan yang diam, ya. Muatannya ini bergerak karena ada arus listrik. Nah, kalau misalnya coilnya ini ada 2, maka medannya akan menjadi seperti ini. Yang biru ini adalah dari hasil coil yang pertama, yang hijau adalah dari hasil coil yang kedua, dan di tengah-tengah ini ada akumulasi gitu ya, ada superposisi atau ada medan yang saling menguatkan gitu ya, ada medan yang saling menguatkan. Kalau misalnya yang ini
Ya, kalau misalnya koil yang ini ya yang sebelah kiri dia arahnya searah jarum jam, yang ini berlawanan jarum jam, maka di tengah-tengah nol. Ya, maka di tengah-tengah nol karena dari aturan tangan kanan aja, dari aturan tangan kanan yang kedua, nanti kalau misalnya B yang dihasilkan oleh koil pertama dilawan ya oleh yang kedua, maka totalnya di sini nanti bisa nol. Tapi karena di sini kedua arah daripada arusnya ini sama, maka di dalam sini nanti akan saling menguatkan. Ya, di sini akan saling menguatkan. Nah, sehingga kalau misalnya kita tambah koilnya menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, atau sampai ratusan, ya, ratusan lilit atau ribuan lilit, maka nanti akan ada akumulasi medan magnet yang berada di dalam sini, yang berada di dalam sini. Nah, sehingga nanti bisa kita hitung berapa ininya medan magnet dalam solenoida menggunakan hukum ampere menggunakan hukum ampere. Ya, jadi penerapan hukum ampere ini tidak melulu untuk kawat yang panjang ini, enggak. Ya. Jadi untuk geometri yang bentuknya seperti solenoida ini, ya, koil-koil yang seperti ini juga bisa kita selesaikan dengan hukum ampere. Ya, bisa kita selesaikan dengan hukum ampere karena arusnya ngalir di kabel ini, ya, kabel yang dibentuk sebagai kumparan ini, dan ini arah medannya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya si koil-koil ini nanti terpilin, ya, terpilin dengan rapat, maka akan semakin fokus B-nya. Nah, nanti bisa kita hitung berapa B yang dihasilkannya itu menggunakan hukum ampere, ya. Jadi yang kanan ini kita anggap sebagai sebuah solenoida yang ideal. Nah, tentu saja kalau yang tidak ideal bagaimana? Ya tentu saja energinya nggak akan 100%. Ya itu aja kayak misalnya kita punya kapasitor plat gitu ya. Kemudian yang satu platnya itu +2, yang ini -1. Nah, itu berarti kan akan ada energi dari medan listrik itu yang ada di sekitar ada yang ada di sebelah kanan dan di sebelah luar kiri dan juga luar kanan daripada si plat sejajar itu. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya tidak terpilih dengan rapat atau sifatnya tidak ideal, ya tentu saja si B-nya ini nggak akan terpusat di tengah gitu ya. Sedangkan ya jadi mirip-mirip kasusnya dengan yang kapasitor plat sejajar waktu kita belajar di medan listrik. Jadi energinya nggak terpusat di tengah. Jadi ada energi yang tersisa di luar daripada si plat sejajar itu. Nah, tapi andailah kita anggap ini sebagai solenoida ideal dan kita nanti hanya akan menghitung yang ideal saja karena jauh lebih mudah, maka nanti B-nya ini bisa kita hitung menggunakan hukum ampere. Nah, cara penghitungannya kita andaikan bahwa bahwa si bentuk permukaan ampernya ini karena dia ini berasal dari kontribusi banyak kabel nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya sekitar 25 atau 26 lilitan gitu ya. Maka keseluruhannya ini kan ada arus yang menuju mata kita, sedangkan yang di bawah ini ada arus yang masuk gitu ya. Ingat, karena ini kan dari lingkaran-lingkaran ini, dari cincin-cincin Helmholtz ini kan, dari cincin-cincin coil ini. Jadi ada komponen arus yang masuk di sebelah sini, ada komponen arus yang keluar di sini. Nah, artinya di sini simetrinya kita menggunakan simetri kotak. Nah, jelas di sini kenapa kotak? Karena sesuai dengan geometri ini. Geometri daripada arus yang masuk ini atau arus yang keluar ini. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan betul-betul bentuk si kabelnya itu memang lingkaran sempurna gitu loh, ya, silinder dengan penampang lingkaran sempurna. Tapi kalau ini kan dia adalah kumpulan daripada silinder ini dibuat rapat. Nah, ini kan seperti membentuk sebuah garis kayak gini kan. Nah, ini berarti kita bisa menggunakan simetri yang bentuknya luas permukaan ampere yang bentuknya adalah kotak seperti ini. Jadi untuk hal ini kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, jadi perhitungannya dengan hukum ampere kita tentukan permukaan mana yang kondisinya B itu tegak lurus terhadap DS, ya. B
B-nya ini tegak lurus terhadap DS. Nah, itu yang kita nggak hitung, ya. Itu yang nanti kita tidak akan sorry, justru kebalik. Nah, di permukaan itulah yang nanti akan kita hitung, sedangkan kalau yang sejajar, ya, kalau yang ini, ya, kalau yang apa namanya, sebentar. Dengan hukum ampere maka nanti kita akan dapatkan ini ya, permukaan ampernya itu adalah kotak seperti ini. Nah, untuk komponen apa ini namanya? Untuk komponen tertentu ya, untuk komponen yang tertentu ini misalnya di bagian 1 ini ada nanti nilainya. Kemudian nanti yang di bagian 2 ini tidak ada, yang ini tidak ada, yang ini juga nggak ada karena B-nya ini kita anggap terpusat di tengah gitu ya. B-nya ini nanti akan terpusat di tengah, dan ingat bahwa si hukum ampere ini hanya akan valid kalau misalnya kita tentukan benar-benar bahwa B ini ada di suatu tempat tertentu. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa si B-nya ini dalam kondisi yang ini ya, dalam kondisi yang ideal ya, dalam kondisi yang ideal bahwa si B-nya ini memang benar-benar berada di dalam sini gitu ya, terpusat di tengah. Jadi walaupun di luarnya ini masih ada B yang efeknya masih ada efek-efek B, tapi dianggap insignifikan ya, dianggap insignifikan sehingga apa ini namanya, nanti perhitungan hukum ampernya hanya di bagian yang ini aja ya, hanya di bagian yang di sisi dalam ini aja. Nah, sehingga dengan demikian PDS-nya itu nanti akan sama dengan BL. B itu adalah medan yang ingin kita cari, L itu adalah panjang ini ya. Panjang dari kotak ini adalah L. Ini adalah sama dengan mu0 dikalikan dengan arus ya. Mu0 dikalikan dengan arus dikalikan ini faktor pengali nih. Ini karena kita punya cincinnya ini ada banyak ya. Makanya nanti ada NL seperti ini. Dan juga berkaca dari yang ini. Ingat ya, waktu kuliah hari Senin yang lalu kita ada menghitung, nah ini nih ya, menghitung ini ya, menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh cincin koil bermuatan ya, oleh cincin kawat berarus atau koil yang berarus, tapi kita ngitung P-nya di sini. Nah, kalau P-nya ini kita buat di tengah ya, jadi ini kan P-nya ini kan punya jarak X terhadap titik 0 ini. Nah, kalau misalnya kita buat P-nya ini di 0 ini tepat ya, P-nya ini nanti 0 di titik 0 ini, maka ini kan X-nya menjadi sama dengan 0 ya. Ini X-nya menjadi apa ini namanya sama dengan 0, maka si B-nya ini jadi akan menjadi mu0 IR kuadrat dibagi ini. Nah, ini sebetulnya adalah kontribusi dari satu ring saja, tapi kalau misalnya ringnya itu nanti akan ada banyak ya, ringnya itu ada banyak, bentar. Ringnya itu ada banyak, maka nanti akan menghasilkan yang ini. Sorry. Yang ini nih ya, yang selenoida ini ya. Yang selenoida ini nanti akan dihasilkan ini ya. B sama dengan mu0 N dikalikan dengan I. N ini adalah rapat lilitan ya. Rapat lilitan. Jadi jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan ini misalnya tadi ada 25 ya, di 25 dibagi berapa panjang dari selenoidanya ini gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang lain yang bisa diselesaikan dengan hukum ampere adalah toroida. Nah, nanti kita percayakan saja ya, panjang lebarnya mungkin nanti akan menyita waktu. Apa namanya, hasil daripada penghitungan hukum ampernya, B itu sama dengan mu0 dikalikan I dikalikan N. N ini jumlah lilitan atau jumlah coil yang dilibatkan pada toroida ini, kemudian dibagi 2pi, kemudian nanti dibagi dengan 1/R. R-nya ini adalah jarak dari titik pusat toroida ke titik tengah dari toroida ini ya. Jadi ini kan bentuknya kayak donat ya. Nah, ini medannya ini dia terpusat di sini ya. Medannya ini nanti akan terpusat di sini. Nah, ini kalau misalnya kita bongkar komputer kita atau gadget kita, biasanya nanti ditemui nih ada apa namanya, kumparan-kumparan yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ini nanti ada fungsinya ada fungsi-fungsi tertentu yang digunakan
untuk ini apa namanya untuk elektronik apa namanya bentuknya kayak gini. Ya, jadi nanti untuk toroida nanti B-nya itu adalah sama dengan mu0 N dikali I dibagi 2πr. Jadi ini untuk toroida, kalau selenoida adalah yang B sama dengan mu0 N rapat lilitan dikalikan dengan I, sedangkan kalau yang kawat lurus panjang dia cenderung mu0 I dibagi 2πr ya. mu0 I dibagi 2πr. Itu kalau yang kawat panjang. Nah, sehingga juga ada permukaan-permukaan yang lain ya, permukaan-permukaan yang lain ya, permukaan-permukaan yang lain misalnya kayak gini, ada sekumpulan arus yang dibentuk seperti ini, maka nanti diminta hitung berapa B di kanan dan di kiri dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini bisa dihitung. Kemudian nanti nah ini yang kadang-kadang nanti akan muncul di ujian adalah hitung berapa gaya magnet yang ada di potongan kawat ini ya, yang ada di potongan kawat ini ada arus ini menghasilkan medan magnet di kanan maupun di kiri ya, di sekelilingnya. Nah, kemudian medan magnet yang terjadi di sini mempengaruhi kawat yang mengalir di sini juga ya. Jadi kalau misalnya di sini ada arus yang mengalir dipengaruhi oleh medan eksternal, maka akan muncul yang namanya gaya Lorentz atau gaya magnetik. Nah, sehingga kita diminta untuk menghitung berapa gaya magnetik yang terjadi di sini. Nah, berarti di sini ini ya, hukum Lorentz-nya yang F sama dengan I dikalikan L cross B. Nah, si B-nya ini si B-nya ini dia dihasilkan oleh geometri apa? Kalau misalnya dihasilkan oleh kawat panjang seperti ini, maka kita masukkan nilai B di sini ke dalam sini sehingga nanti kita dapatkan F sama dengan mu0 dikalikan arus 1 kali arus 2 dibagi 2πa. Dengan arah daripada F-nya ini adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya medan pengaruhnya ini dihasilkan oleh contoh yang ini kita kilas balik ke contoh yang kita analisis pada hari Rabu yang lalu ya. Nah, ini misalnya kalau misalnya dihasilkan oleh kutub magnet seperti ini, maka B-nya ini misalnya nilainya tertentu gitu ya. B-nya nilainya tertentu, nggak ada rumusnya, maka nanti diselesaikan dengan seperti ini. Atau misalnya pada soal dikasih tahu nilai B yang mempengaruhi kawat tersebut ada nilainya gitu ya, ada nilainya atau ada fungsinya, maka nanti langsung seperti ini. Tapi kalau misalnya si B-nya ini dihasilkan oleh geometri tertentu seperti kawat sangat panjang, toroida, selenoida dan lain sebagainya, maka langsung B-nya ini berubah dengan medan yang dihasilkan oleh kawat panjang itu dan lain sebagainya. Makanya untuk contoh yang ini ya, makanya FIL cross B ini menjadi mu0 I1 I2 per 2πa itu kalau misalnya B-nya kita ketahui gitu ya, B-nya kita ketahui. I yang ini adalah yang dihasilkan I ini adalah arus di mana tapi gaya magnetnya itu muncul, sedangkan yang yang ini ya, yang B-nya ini berasal dari ini yang kawat panjang ini ya, makanya di sini ada I1 I2, I1-nya itu berasal dari ini, I1-nya ini berasal dari sumber, sedangkan I2-nya itu adalah di mana si gayanya itu muncul ya, seperti itu. Nah, makanya ini bisa kita lihat penyelesaiannya kalau misalnya ini hitung gaya magnet pada potongan kawat ya. Jadi ada potongan kawat yang ke sebelah kanan, ada yang ke bawah, ada yang ke kiri, ada yang ke atas. Nah, hitung berapa gaya di atas ya. Hitung berapa gaya yang muncul di bagian atas. Karena nanti di sini akan ada gaya yang 0 ya. Akan ada gaya yang 0 karena
ini tadi ya, ada faktor cross ini kan ya. Jadi kalau elemen panjangnya ini sejajar dengan B, ya, kalau L-nya ini sejajar dengan B yang sumber, ya, misalnya nih komponen yang ini nih, komponen yang ini kan arusnya di sini dia mengalir ke bawah, sedangkan ini arus sumber mengarah ke atas. Nah ini walaupun ini ke bawah ini ke atas, tapi kan orientasinya dalam satu sumbu yang sama ya, dalam sumbu Y, maka ini di bagian di segmen ini itu nggak ada F, nggak ada gaya magnetik. Di yang ini juga sama, yang sebelah sini ini arusnya ini juga ke atas ya, arus yang ini ke atas, yang ini juga ke atas, maka nanti juga komponen yang ini tidak akan menghasilkan B. Nah hanya di komponen yang ini nanti ya, di bagian yang ini sama bagian yang ini. Ya karena tadi ada apa itu namanya, ada apa itu namanya, ada cross ya, ada cross antara elemen yang sebentar, elemennya ini ada, kan ini ada faktor crossnya ini terhadap B. Sebetulnya keseluruhan bagian ini dia tegak lurus terhadap medan. Tapi si medannya ini dihasilkan oleh kawat yang panjang ini. Kawat yang panjang ini arahnya dari Y negatif ke Y positif. Artinya dia berada dalam arahnya ini sumbu Y. Nah, berarti kalau misalnya kalau misalnya cross ya, maka hanya komponen tertentu saja yang nanti akan ada gayanya gitu. Nah, sedangkan kalau yang sejajar, ini kan perkalian silang. Kalau sejajar I arah Y dengan I2 arah Y, makanya nanti akan menghasilkan gaya yang 0. Ya. Jadi ya itu tadi apa namanya, untuk ini makanya tadi disebutkan untuk segmen yang ini ya. Untuk segmen yang ini nanti akan muncul gaya magnetnya. Nanti akan ada muncul gaya magnet yang nanti perhitungannya adalah seperti ini ya. Jadi ini ada FIDL cross B, kemudian B-nya ini dihasilkan oleh kawat sangat panjang ya, kawat sangat panjang. Nah, kemudian nanti ini perhitungannya sehingga nanti didapatkan ini. Nah, ini juga nanti akan berlaku untuk yang ini ya, gaya antar dua kawat yang panjang gaya antar dua kawat panjang yang dipasang berdampingan seperti ini atau sejajar. Nah, nanti akan terjadi gaya apa namanya, tarik menarik sama tolak menolak. Tarik menarik kalau misalnya arahnya ini sama, arah arusnya ini sama, sedangkan tolak menolak kalau misalnya arusnya saling berlawanan. Ya, jadi ini cara menghitungnya gaya magnet pada kawat satu ya. Jadi ini apa ini namanya, cara untuk menghitung ininya apa namanya. Jadi di sini gaya magnet pada kawat satu ini adalah sama dengan apa namanya, arus yang mengalir di L1 di cross oleh medan yang dihasilkan oleh B2 ya, oleh kawat yang kedua. Jadi di sini situasinya adalah kawat yang kedua menghasilkan apa ini namanya, menghasilkan gaya pada ini ya, menghasilkan gaya pada kawat satu. Jadi kawat satu yang nanti akan kita hitung berapa gaya Lorentz-nya. Sumbernya adalah dari kawat yang kedua. Kawat kedua medannya itu adalah μ0 I2 dibagi 2 pi A. A itu adalah jarak dari tengah-tengah kawat kedua ke posisi manapun, termasuk posisi dari kawat yang pertama. Nah, makanya nanti si gaya yang dirasakan oleh kawat pertama adalah sama dengan arusnya yang mengalir di kawat pertama dikalikan panjangnya dikalikan dengan faktor medan yang berasal dari kawat yang kedua. Nah, sehingga nanti didapatkan gaya yang dirasakan oleh kawat pertama adalah sama dengan μ0 I1 I2 per 2 pi A dikalikan dengan L. Sehingga nanti gaya persatuan panjangnya adalah F dibagi L sama dengan μ0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, sebaliknya kalau misalnya
kalau misalnya kita ingin menghitung berapa gaya yang dirasakan oleh I2, maka kita tentukan dulu si ini apa namanya sumbernya. Sumbernya tidak lain tidak bukan adalah arus yang mengalir di I1, ya. Mengalir yang di I1 menghasilkan medan pada I2. Jadi kita hitung berapa medannya. Nah, medan yang dihasilkan di sini, ya. Kalau sebaliknya, ya, dengan gambar yang sama ya. Dengan gambar yang sama, gaya magnet di sini 2, ya. Ini kita hapus nih. Kita hapus. Ini kita hapus saja. Ya. Ini kita hapus saja. Nah, gambarnya nanti akan terbalik, ya. Gambarnya ini nanti justru akan kayak gini. Mana tadi? Nah, pakai ini aja lah ya. Nah, ininya. Ini I2. Nah, ini I1. Ya, I1. Nah, I1 nanti akan menghasilkan medan, ya. Ya, akan menghasilkan medan. Nah, ini kalau arah I-nya ini ke kanan seperti ini, maka si arusnya, kalau arusnya mengarah ke kanan seperti ini, maka B-nya ngarahinya gini. Ya, kayak gini. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 1. Nah, jadi gaya magnet pada kawat 2 adalah F2 sama dengan arus 2 dikalikan panjangnya, kan panjangnya L. Dikalikan panjangnya dikalikan B1, ya. Jadi lihat, kalau yang tadi gaya magnet pada kawat 1 F1 sama dengan I1 dikalikan dengan L dikali dengan di cross dengan B2. Oke, kalau gitu ini saya biar setara ya, biar setara ini gini. Saya tulis vektornya dulu. Saya tulis vektornya dulu, F2 vektor adalah sama dengan arus 2 dikalikan dengan L di cross dengan B1. Besarnya adalah F2 sama dengan I2 dikalikan dengan L dikalikan dengan B1. B1 adalah sama dengan, dari hukum ampere adalah 2pi I1 dibagi, kebalik. B1 adalah sama dengan mu 0 dikalikan I1 dibagi 2pi, itu tadi dipakainya A ya. Nah, A itu mana? A itu adalah jarak ini. Ya, A itu sama tadi jarak sini ke sini. Ya, dari sini ini adalah A. Karena tadi juga kan ini kan? Oh, sorry. Bukan gitu. Ya, ini tadi. A itu apa? A itu kan yang ini. Jarak pisah antara kedua arus ini kan A. Ya. Ini kan nih, A ini kan jarak pisah antara dua arus ini, ya, dua kawat itu. Ya, jadinya besarnya adalah seperti ini. Nah, udah, ini kita tinggal masukin aja. Tinggal masukin besarnya F2 adalah sama dengan mu 0 dikalikan I1 I2 dibagi dengan 2pi A. Jadi sama. Oh ya, jangan lupa L-nya. Ya, jangan lupa L-nya. Nah, sehingga nanti gaya persatuan panjang dari ini yang dirasakan di ini di kawat 2 adalah F2 per L sama dengan mu 0 dikalikan I1 I2 dibagi 2pi A. Ya, jadi jawabannya kalau dari sisi besarnya sama-sama aja ya. Sisi besarnya ini sama-sama aja. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kawatnya ini nanti ini namanya searah, sama-sama ke kanan, sama-sama ke kiri, sama-sama ke atas, sama-sama masuk ke dalam layar dan lain sebagainya, maka nanti ini arahnya, ya, ini nanti arah daripada si ininya ke sini, ya, arah daripada gayanya, gaya magnet pada kawat 2 ya, gaya magnet pada kawat 2
nanti akan menghasilkan ini F-nya ke sini. Ya, ini F2-nya ke sini. Ya, kalau F1-nya kan ke bawah nih. Kalau F1-nya dia ke bawah, kalau F2-nya nanti ke atas. Nah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Nah, ini kan saling tarik menarik, ya. Jadinya saling tarik menarik. Nah, sehingga kalau kita ringkas, penggunaan daripada hukum Ampere nanti akan melibatkan perhitungan yang geometrinya itu berupa long circular symmetry seperti kawat berarus, ya, kawat atau silinder berarus, kemudian solenoida, kemudian toroida, maupun ini apa namanya arus-arus, ya, kawat berarus yang dibentuk dalam sebuah plat, dalam sebuah lembaran, tapi lembarannya ini bentuknya ini apa sangat besar gitu ya, atau sangat luasnya ini tak berhingga gitu ya, sehingga nanti bisa digunakan juga untuk menghitung B untuk keempat geometri ini, ya, untuk yang kawat sangat panjang, solenoida, toroida, maupun yang ini apa planar, ya, yang planar seperti ini. Nah, kemudian untuk yang magnetic dipole ini untuk ini saja, untuk pelengkap saja. Kalau misalnya apa ini namanya, kalau kita punya itu tadi ya, kalau misalnya kita punya apa namanya kutub magnet utara selatan seperti bumi, yang di kutub utaranya itu adalah medannya keluar, di kutub selatan itu adalah arahnya masuk, maka si kutub ini dia bisa direpresentasikan sebagai sebuah momen dipol, ya, sebagai sebuah momen dipol, yang momen dipolnya ini dihasilkan oleh kawat yang dihasilkan oleh arus yang melingkar seperti ini, ya. Makanya tadi saya bilang karena itu tadi ya, karena bumi itu berotasi terhadap porosnya, maka material-material besi dan logam-logam yang berada di dalam mantel dan inti bumi itu menghasilkan arus, ya, menghasilkan arus yang berputar, ya, menghasilkan arus yang berputar sesuai porosnya itu berlawanan arah jarum jam. Oh, sorry, searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Makanya nanti dia medan ininya, medan yang dihasilkannya kalau di bumi itu yang kutub utaranya justru di bagian bawah, kutub selatannya di bagian atas, ya. Makanya nanti dia akan menjadi seperti itu. Nah, nanti pekan depan kita akan gunakan, nah jangan salah, nanti untuk menghitung B ini akan kita aplikasikan di ini induksi EM, ya. Nanti akan diaplikasikan di induksi EM karena tadi saya sebutkan bahwa kumparan atau induktor yang kita gunakan di rangkaian listrik itu ternyata nanti akan digunakan untuk ini relay antena, ya, untuk menyebarkan gelombang dan lain sebagainya. Oke, di sini kita bisa lihat contoh soal, ya, contoh soal yang kita akan gunakan ini adalah yang kita coba pakai yang soal tahun lalu. Soal tahun lalu ya, iya betul, soal tahun lalu. Soal tahun lalu mana ya? Ini manusia. Waktu itu ujiannya apa namanya daring, ya. Waktu ujiannya daring itu ada contoh soalnya itu yang muncul di bagian akhir. Nah, yang ini, ya, di bagian ini. Jadi ini ada I1, ada I2. I2-nya bentuknya lingkaran. Nah, sama I3 lah, ya. Ada I1 kawat lurus panjang, ada I2 yang bentuknya cincin seperti ini, ya. Nah, kemudian nanti diminta untuk menghitung tinjau sistem terdiri dari 3 buah awas berarus seperti ini, yaitu 1 kawat lurus yang panjang dan 2 buah kawat melingkar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketiga kawat saling terisolasi dan tidak ada gesekan antar kawat. Jadi apa namanya nggak berinteraksi gitu ya, nggak ada yang nempel dan lain sebagainya. Nah, kemudian diketahui kawat ini berada di vakum gitu ya, karena di sini ada permeabilitas vakumnya, dan
dan apa ini namanya jari-jari kawat 1 sama kawat 2. Ini kita gedein aja kali ya. Jari-jari kawat 1 dan kawat 2 ini sama ya, yaitu R. Tapi kawat 1 dan kawat 2 dan kawat 3 ini terpisah sejauh 1,5 R ya. Terpisah sejauh 1,5 R, di mana titik P ini berada di tengah-tengahnya ya. Berada di tengah-tengahnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa medan di titik P ini dari dari apa ini namanya? Dari ketiga ini ya, dari ketiga. Tapi ini coba ya. Besar medan magnet di titik P atau oleh arus I1. Jadi oke. Di sini hitung berapa medan di titik P akibat I1 saja ya. Kalau akibat I1 saja kan gampang ya. Ini kan ini ada kawat panjang, ada posisi di luar dari si kawat ini gitu ya. Jadi ini anggaplah di arus yang mengalir di I1 ini kawatnya ini jari-jarinya insignifikan ya. Jari-jari dari kawat I1 ini insignifikan sehingga kita bisa hitung di posisi luar di titik P ini berapa. Nah, sesungguhnya di sini bisa kita inikan ya. Apa ini namanya diasumsikan bahwa ujung yang atas ini, ujung atas yang ini dengan I itu berada dalam posisi yang sama gitu ya. Jadi walaupun tidak bersentuhan, tapi diasumsikan dia itu dalam posisi yang sama, sehingga jarak dari kawat I1 ke titik P ini sebetulnya adalah sama dengan R gitu loh. Jadi kawat I1 ini ke titik P ini kan kayak gini ya. Ini saya ya sebetulnya ini ya persoalannya ya ini apa namanya seperti ini. Saya buka ininya blank presentation. Saya new slide. Ini desainnya saya matikan saja. Saya buat blank gitu ya. Jadi kalau untuk yang seperti itu, ini ada kabel panjang seperti ini. Ya, ini titik P di sini. Titik P di sini ya udah. Saya langsung terapkan saja ininya hukum ampernya. Ya, hukum ampere disebutkan bahwa integral dari B dl adalah sama dengan mu 0 I enclosed. Nah, berarti kalau ada I arus mengalir pada kawat seperti ini, maka saya pakai yang maka permukaan ampernya adalah seperti ini. Ya, permukaan ampernya seperti ini. Ya, jarak sini ke sini ini adalah R. Tadi kan disebutkan ya dari soal nih. Ya, dari sini nih. Dari I1 ke titik P itu adalah jaraknya R. R itu adalah tadi jari-jari daripada si cincin I1 arus cincin I1 I2 sama I3 gitu ya. Jadi titik ujungnya I1 titik ujungnya I2 dan I3 itu sebetulnya sama dengan posisi dari I1, tapi I1 dengan I3 ini itu nggak nempel ya, pokoknya inilah apa namanya dibuat situasinya seperti itu. Nah, kemudian ini ya, ini permukaan ampernya, permukaan ampere. Nah, maka permukaan ampere ini digunakan untuk menghitung integral dl atau keliling dan untuk menghitung untuk menghitung I sama dengan JDA kalau misalnya bentuknya silinder, tapi ini kita nggak perlu karena ini kan kawat tipis ya. Ini kan kawat. Kalau kawat ini artinya ini adalah silinder dengan R besar dengan jari-jari yang tidak signifikan, Nah, sehingga ini ya, sehingga yang ininya nggak perlu kita hitung. Jadi permukaan ampere ini kan tempat di mana B itu berada ya. Tempat di mana si B-nya itu berada. Benar nggak ya?
Oh ya benar, ini kayak gini. Nah ini kayak gini. Ya, tempat di mana medan magnet itu berada, ya, maka kita ini menghitung berapa B-nya. Jadi si B-nya ini berada tepat di lingkaran ini gitu loh. Ya, tepat di permukaan ampere ini. Nah, sehingga dari permukaan ampere ini kita hanya menghitung integral dl aja, jadi keliling. Nah, sehingga dengan demikian I enclosed-nya ini sama dengan I, ya, PDL-nya nanti akan menjadi B dikalikan integral DL adalah sama dengan B dikalikan 2pi R besar. Ya. Kenapa R besar? Sekali lagi, karena lihat di persoalan ini, ya di soal ini, jarak dari I1 ke titik P itu udah R besar. Gitu ya. Karena ini tadi, karena kenapa kalau yang sebelumnya tadi R kecil, ya, kalau yang sebelumnya itu kan tadi dia R kecil nih. Nah, hati-hati kalau Anda melihat persoalan ini dari hafalan pasti ngaco. Ya, pasti ngaco kalau dilihat dari hafalan. Ini kan karena di sini kan situasinya ini ada kawat tunggal, ya, ada kawat tunggal dialiri oleh arus listrik. Kemudian kita ingin mencari berapa R di sekitarnya kan. Nama ini makanya nanti menggunakan R kecil. Ya. Seperti kasus yang ini. Nih, seperti kasus yang ini. B sama dengan mu 0 I per 2 pi R. R-nya ini R kecil karena ada sebuah kawat, kemudian kita ingin cari apa namanya medan di luar, ya. Dan ini tidak berinteraksi dengan apapun. Kalau yang ini kan persoalannya beda, ya. Yang ini kan persoalannya ini ada kawat I1, ada kawat I2, kawat I3. Kawat I3 memberikan informasi bahwa jarak dari kawat I1 ke titik P sama dengan R. Makanya langsung aja pakai R gitu. Ya. Langsung aja pakai R besar ini gitu ya, jangan pakai R kecil. Ya, walaupun secara formulasi memang kita bisa gunakan R kecil, tapi hati-hati di sini kan sudah ada cincin berarus I2 sama I3 yang sama-sama menunjukkan bahwa dari I1 ke titik P ini ya jaraknya itu adalah sama dengan R besar gitu. Makanya di sini disebutkan di solusinya itu adalah seperti ini ya, menggunakan minol kali arus I1 dibagi 2 pi R. R-nya ini R besar ya. Ini jarak apa namanya jari-jari dari cincin 2 sama cincin 3 gitu ya. Cincin berarus 1 sama cincin berarus 2 sama cincin berarus 3 gitu. Nah, makanya seperti itu. Oke, ya. Makanya dengan demikian ini saya tuntaskan. Ini sama dengan mu 0 dikalikan I1. Ya, ini tadi I1 ya. Ya kan persoalannya kan itu sebetulnya I1. Ya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan ya B-nya adalah sama dengan mu 0 I1 dibagi 2 pi R. Kalau mau lebih lengkap, maka B-nya adalah sama dengan mu 0 I1 dibagi 2 pi R. Ya, ini arahnya dia si B-nya ini kalau di sini dia masuk ke dalam sini nih, masuk ke sini. Kalau di titik sini dia ke sini, ya. Kalau di sebelah ujung sana nanti dia ke atas. Dan kalau di sebelah sini dia ujungnya ke bawah, makanya dia muternya kayak gini. Ya. Berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau di sini berarti dia masuk. Nanti kalau misalnya kita pakai koordinat kartesis, kalau kita pakai koordinat kartesisnya kayak gini, I ini adalah arah X, ini adalah arah Y, maka titik yang ini arah Z, menuju mata kita nih. Ya. X, Y, Z-nya nih, nah berarti di sini dia arahnya ini kalau ditulis secara lengkap di titik P, di titik P medan magnetnya akibat kawat I1 adalah ini. Saya tulis dulu ininya ya. Saya tulis dulu yang komplitnya. Kalau misalnya Anda nanti di ujian tertulis harus nulis vektornya. Ini saya ini dulu. Pindahin dulu. Nah, ginilah. Nah, gini. Ini kalau ditulis vektornya secara lengkap, ya, ini kan berarti
X positif ke kanan, Y positif ke atas, Z positif menuju mata kita. Nah, ini berarti karena di sini dia ini masuk ke dalam, ya, maka ini B vektor adalah sama dengan min mu 0 I1 per 2 pi R, arahnya ini adalah K. Ya, tapi negatif. Ya, jadi dia masuk ke dalam. Nah, ini kalau lengkap. Tapi kalau di sini kan di pertanyaan ini hanya besarnya aja ya. Tuh, besar medan magnet ada sekian. Nah, yang kedua, agar medan magnet di titik P oleh arus I2 sama dengan medan magnet oleh arus I1, maka perbandingan I2 dan I1 ini berapa? Nah, ini mungkin yang agak susah ya. Karena kita harus tahu berapa ini kan harus berapa medan yang dihasilkan oleh I2 di titik P. Nah, ini susahnya ini kan apa namanya? Kalau ujiannya itu tertulis, ya kalau ujiannya itu tertulis, Anda harus hafal ininya. Waktu ini kan, waktu dulu ketika ujian ini diberikan kan Anda daring ya, Anda bisa ngelihat materi sebetulnya, bisa lihat di buku atau bisa lihat di apa itu namanya, bisa lihat di materi kuliah persamaan yang ini, nah yang ini nih, nah yang ini kan ada ini ya, ada arus ngalir di sini, cari di titik P gitu kan. Nah ini kan persamaannya ini mu 0 R kuadrat ini ya kan. Nah di sini, nah ini ininya apa namanya apa ini namanya medannya ya, besar medannya. Nah ini diterapkan untuk soal yang ini ya, diterapkan untuk soal yang ini. Jadi hitung berapa medan di titik P akibat I2. Jadi I3 pun sebetulnya kalau ingin dicari berapa medan di titik P juga menggunakan rumus yang sama. Dan ini ya, coba kita lihat sama nih. Ya, sama ini dengan yang ini. Nih, sama. Ini dengan yang ini nih sama. Hanya ini ditulis lebih ini aja. Ditulis lebih ini aja. Karena ini kan jarak X-nya ya, jarak X-nya yang nanti akan dikuadratkan itu kan sama dengan 0,75 R nih. Dari titik sini ke titik P itu kan 3/4 R ya. 3/4 R dikuadratkan jadi 9 R kuadrat per 16 gitu. Makanya nanti seperti ini. Nah, ini nanti akan ya, agar medan magnet di titik P arus I2 sama dengan ini, maka nanti cari dulu ininya, kemudian nanti disamakan dengan ini sehingga nanti didapatkan perbandingannya ya, I2 dibagi I1 berapa. Dan di sini didapatkan perbandingannya ini adalah 0,622 ya, 0,622 ini perbandingannya. Nah, kemudian untuk yang C, untuk I1 dan I2 sesuai dengan soal AB, sedangkan I3 sama dengan I2. Maka besar medan magnet di titik P oleh semua kawat berarus, ya udah hitung berapa ini, hitung berapa B2, hitung berapa B3 gitu ya. Nah, B3 ini disebutkan dia sama gitu ya. Disebutkan dia ini sama ininya, apa namanya? Nah, sehingga nanti ya medan. Nah, tapi kita lihat medan magnetik oleh kawat 2 dan 3 ini searah ke kanan dan sama besar, sehingga B2 sama dengan B3. Ini karena kalau misalnya kita menggunakan aturan tangan kanan yang apa namanya, aturan tangan kanan yang kedua, di sini nanti akan terjadi itu kan ya, akan terjadi akumulasi medan ya, akan terjadi akumulasi medan apa itu namanya, medan magnet yang dihasilkan oleh I1 dan I2. Jadi rumus yang sama yang seperti B2 ini dikali 2 gitu. Dikali 2 sehingga nanti hasilnya ditambahkan dengan kontribusi dari B1 ya, dari B1 sehingga nanti hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kalau misalnya apalagi? Jika I3 sama dengan AI2 dengan A ini adalah angka tertentu, maka kedua kawat
lingkaran ini nanti akan apa, tarik menarik atau tolak menolak gitu ya. Tarik menarik atau tolak menolak. Nah, nanti hasilnya tarik menarik. Nah, oke. Karena waktunya juga udah agak ini, silakan nanti kita di pertemuan minggu depan ya, kita review ya sama yang bagian ini juga ya, yang bagian gaya magnetik ini juga. Sebetulnya kita waktu pertemuan sebelumnya ini udah kita bahas. Tapi kalau sekiranya masih ada pertanyaan nanti minggu depan saat kita tatap muka mohon ditanyakan ya, supaya nanti Anda mendapatkan perbendaharaan cara menyelesaikan persoalan ini itu lebih banyak gitu ya. Jadi punya latihan yang lebih banyak seperti itu. Karena kita waktunya sekarang udah agak larut, sedangkan kita butuh istirahat dan lain sebagainya. Oke, minggu depan insya Allah kita nanti akan tatap muka. Ini saya ini saja stop sharingnya. Kemudian nanti kegiatan kita pekan depan seperti biasa adalah tutorial modul 3 yang arus listrik itu, dan kemudian dilanjutkan oleh kuliah. Nah, nanti di sesi tutorial maupun di kuliah silakan nanti kalau misalnya mau ada pembahasan lagi silakan nanti di ini. Oke, ada pertanyaan dari Nadia, silakan. Ada apa? Kalau aku ingin bertanya, kalau misalnya yang pembahasan tutorial dari 1 sampai 3 itu bakalan di-share Hamin berapa UTS ya, Pak? Biasanya kalau ujiannya hari Sabtu, maka hari Rabunya paling telat ya. Paling telatnya itu hari Rabunya nanti akan di-share ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada cukup waktu bagi Anda untuk belajar ya. Dan ada keuntungan juga, kan kita ada libur tuh ya di hari libur Nyepi itu di hari di hari Rabu Kamis apa Selasa Kamis saya lupa. Libur Nyepi itu kan di hari Rabu dan Kamis. Nah, Anda bisa belajar tuh di situ ya. Bisa belajar di situ ininya gimana materi yang nanti akan dibagikan si solusi modulnya itu nanti bisa Anda pelajari di waktu-waktu itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut silakan nanti di hari Rabu pekan depan di sesi tatap muka ditanyakan ya. Jadi jangan ini, supaya nanti benar-benar nanti hasil pembelajaran kita itu ini. Dan jangan lupa hari Senin tanggal 20 itu tetap kuliah ya dengan materi arus bolak-balik ya, dengan materi arus bolak-balik. Namun tentu saja sekiranya nanti tanggal 20 itu sekiranya nanti tanggal 20 itu 20 itu materinya bolak-balik atau gelombang EM ya. Pokoknya gini deh. Sekiranya nanti tanggal 20 itu kita tidak membahas kuliah, ya kita maksimalkan saja, misalnya mau persiapan ujian dan lain sebagainya juga silahkan ya. Tapi yang pasti agenda kita pekan depan, agenda kita menjelang ujian itu nanti ada ada persiapan ujian bagi Anda, dan juga ini persiapan ujian ya, ada kuis persiapan ujian, dan juga itu tadi PR modul 3 dan pembahasan modul 3 sama modul 4. Pembahasan modul tutorial 3 dan 4 juga nanti akan dilaksanakan, sambil nanti juga ada kuis persiapan ujian gitu ya. Jadi simulasi ujian dan lain sebagainya. Oke, tanpa banyak waktu ini saya tutup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali kuliah lagi nanti hari Senin dan tetap muka di hari Rabu pekan depan insya Allah. Oke, terima kasih. Saya stop recordingnya.